Jadi kalau seandainya ibu ini membuat iftar lah, entah goreng apa, goreng pisang, entah bakwan atau apalah, pokoknya goreng-gorengan lah, atau minum-minuman, atau makan makanan. Nampak di Masjid Nurul Hidayah ini jemaahnya setiap hari paling tidak ya mungkin 10 atau 20 orang yang buka bersama. Sudah ibu kasihkan saja. Mudah-mudahan makanan ibu dimakan oleh 10 orang itu. Kalau betul-betul dimakan, berarti ibu sedang menyimpan pahala. Menyimpan pahala dengan pahala yang banyak, sebab kalau 10 orang memakan makanan iftar kita, berarti 10 orang pahala puasanya kita ambil jadi simpanan kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Itulah makna khazain di sini, simpanan pahala. Kemudian Nabi SAW mengatakan walitilkal khazain, dan dari harta simpanan itu mafatihu, ada kunci-kuncinya. Fatuba li abdin, beruntunglah bagi seorang hamba, ja'alahu Allahu miftahan lil khairi, di mana Allah jadikan dia kunci kebaikan, mighlaqan lisyarri, bukan hanya membuka pintu kebaikan tetapi juga mampu menutup keburukan. Mampu menutup keburukan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita sudah masuki halaman ke-97 pada poin ke-47, anjuran untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan ancaman bagi orang yang membuka pintu keburukan. Baik, kita baca hadisnya. Nabi SAW bersabda, inna hadzal khaira khazain walitilkal khazaini mafatih, fatuba li abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi miglaqan lisyarri, wa wailun li abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri miglaqan lil khairi. Sesungguhnya kebaikan adalah harta dari harta-harta simpanan. Sesungguhnya kebaikan itu adalah harta dari harta-harta simpanan kita. Dan harta simpanan itu adalah memiliki kunci. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang telah Allah jadikan baginya kunci pembuka kebaikan dan penutup pintu keburukan. Tetapi celaka bagi hamba yang telah Allah jadikan sebagai kunci pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Rasulullah SAW telah menjelaskan dan memberi penafsiran makna kalimat tuba dalam hadis yang lain, di mana beliau bersabda, tuba adalah sebuah pohon surga
yang sangat besar, di mana pohon tersebut naungannya perjalanan 100 tahun, pakaian-pakaian penduduk surga keluar dari dahan-dahannya. Hadis ini keluarkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang dua perkara. Pertama, beruntung bagi seseorang yang bisa membuka pintu kebaikan kepada orang, bahkan bisa menutup pintu keburukan. Dan yang kedua, celaka bagi orang yang justru membuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pintu-pintu kebaikan di dalam Islam ini banyak sekali. Dan hadis ini sudah diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka menjadikan diri-diri mereka sebagai pintu-pintu kebaikan untuk dicontoh orang. Sederhananya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul pernah berceramah. Ketika itu ceramahnya sebelum berangkat ke perang Tabuk, karena melihat banyak tentara yang disebut dengan Jaisul Usra, tentara yang kesulitan. Banyak yang daftar perang tapi tidak punya peralatan perang, kuda, pedang, tameng dan yang semacamnya. Tapi mereka semangat ingin jihad. Mereka menangis agar dilibatkan dalam jihad. Tapi Rasul tidak mengizinkan, karena sama saja dengan bunuh diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah di hadapan para sahabat agar para sahabat yang lainnya menyumbangkan harta-harta mereka, supaya para prajurit punya modal untuk berangkat perang, karena biaya perang ini tidak sedikit. Maka di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendorong para sahabat untuk bersedekah, ada seorang Ansar tiba-tiba kemudian keluar dari kerumunan pulang ke rumah. Rupanya sampai di rumah dia mengambil satu kantong emas yang ditabungnya bertahun-tahun. Dibawalah kantong itu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sedekahkan kantong yang berisi uang ini kepadamu, gunakan di jalan Allah." Dan sahabat ini mengatakan seperti itu dengan hartanya yang diberikan kepada Rasul, dilakukan secara terang-terangan, dan para sahabat yang lain melihatnya. Maka ketika kemudian sahabat Ansar ini mencontohkan dengan memberikan uang kepada Nabi sebagai sedekah di jalan Allah untuk biaya perang, maka tiba-tiba seluruh manusia yang hadir mereka membubarkan diri, lari menuju rumah-rumah mereka, kemudian pulang masing-masing membawa harta. Kemudian diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga harta yang dikumpulkan menjadi sebukit dan segunung, saking banyaknya. Dan ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang memberikan contoh pertama, karena sebab dia semua manusia tergerak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang memberikan contoh yang baik kemudian diikuti orang, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya sebanyak apapun mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Lah sahabat Ansar ini mengamalkan hadis ini menjadi contoh untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan tidak menjadi contoh untuk melakukan keburukan. Maka kalau kita ingin mengamalkan hadis ini,
maka jadikan kita qudwah bagi orang lain, teladan bagi orang lain. Ini salah satu contoh dari hadis ini, atau contoh yang lain. Seperti umpamanya ibu membuka sekolah, entah rumah-rumah tahfidz ataupun sekolah berbasis Islam, atau mungkin yang lebih kecil membuat madrasah-madrasah atau kelas-kelas Quran bagi orang yang tidak bisa baca Quran, ibu tampung kemudian ibu ajari. Maka itu bagian daripada mafatihul khair, kunci-kunci kebaikan. Kunci-kunci kebaikan. Karena mencerdaskan orang, akhirnya setelah cerdas dia pun mencerdaskan orang lain lagi. Maka hakikatnya kita ini sedang membuka pintu kebaikan. Boleh jadi mungkin sekarang anak-anak yang kita ajari mungkin masih kecil, masih TK, masih PAUD gitu, tapi mereka akan besar dan akan dewasa. Kalau bisa anak-anak kecil itu ngaji di tangan kita, artinya bisa baca Quran itu karena kita dan di tangan kita, supaya nanti ketika anak ini besar, ketika dia membaca Al-Quran, dia bisa membaca Quran itu karena wasilah kita. Akhirnya kemudian dia pun menggunakan bacaan Al-Quran untuk sholat, untuk dakwah dan yang semacamnya. Maka pahala terbanyak adalah orang yang pertama kali mengajarkannya. Makanya Amas, seorang ulama dunia, beliau suka dengan anak-anak, padahal muridnya tidak kurang. Dari mana-mana negeri datang belajar kepada Amas, belajar hadis Nabi SAW. Tapi terkadang A'mas juga punya kelas untuk anak-anak. Jadi ada orang dewasa menyeletuk, ya A'mas, anta imamud dunia, engkau ini imam dunia, ngapain kau urus anak-anak? Serahkan kepada orang lain aja lah, kan itu maksudnya. Oh ini ulama dunia, enggak usah merendahkan kepada anak-anak. Tapi kemudian A'mas mengatakan, wailakum, celaka kalian. Betul mereka sekarang anak-anak, tapi mereka akan besar dan akan menggantikan kita semuanya. Kalau seandainya generasi anak-anak ini kita tidak cerdaskan, macam mana generasi mereka setelah dewasa? Begitu cara berpikir Anas, memberikan contoh kepada kita, membuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau contoh yang lainnya adalah an yakuffa adahu anin nas, di mana seseorang mencegah atau memberikan contoh terbaik kepada orang lain dengan cara membuang sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Umpamanya ibu dari rumah ke Marilah, nampak di jalan ada batu, ada beling, ada paku, ada pohon yang melintang. Ini kalau kita biarkan, pasti ada orang celaka, pasti kendaraannya ada yang kempes, pasti akan banyak persoalan dan masalah di tempat ini. Kemudian kita terpikir seperti itu, ini kan jalan banyak sekali yang lalu lalang, mungkin sehari bisa 100-200 orang lewat jalan ini. Lah disinilah kesempatan kita menjadi mafatihul khair, pintu kebaikan. Kalau bisa jalan-jalan itu kita amankan dari benda-benda yang membahayakan, atau membuang hal-hal yang bisa mengganggu manusia di jalan. Bayangkan Bu, kalau kita buang tuh hal-hal yang mengganggu orang jalan, satu hari ada 200 orang berjalan di jalan itu, berarti kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang berjalan itu. Itulah kita telah menjadikan diri kita mafatihul khair, pintu-pintu kebaikan, dengan hanya membuang 1-2 benda yang ada di jalan, tapi menyelamatkan ratusan orang, bahkan jiwa manusia diselamatkan. Maka itulah orang yang seperti ini, maka dia telah menjadikan dirinya mafatihul khair, pintu kebaikan, kunci-kunci kebaikan. Atau contoh yang lainnya,
Seseorang mencontohkan dirinya agar ditiru orang. Seseorang mencontohkan kepada dirinya agar ditiru orang lain. Dengan kata lain, menjadikan qudwah hasanah. Ketika orang memandang kita ini, akhirnya kita menjadi tiruan mereka. Maka itu namanya miftahul khair, mafatihul khair, kunci-kunci kebaikan. Dengan cara menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, dengan berbicara yang santun, dengan selalu jujur dan amanah, dan begitu seterusnya dari akhlak-akhlak mulia. Lah ketika kita mencontohkan akhlak-akhlak itu kepada diri kita, kemudian dicontoh orang lain, maka kita sedang membuka pintu-pintu kebaikan kepada orang. Tuba li abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi. Atau contoh juga, seseorang muslim dengan muslim yang lainnya, dia senantiasa menjaganya. Umpamanya ada orang yang sedang menggibah saudara kita, kita ada di situ. Kemudian kita mengatakan, jangan memburu-buru dia. Aku kenal kok. Apa yang kalian bicarakan tidak seperti yang saya kenal dia. Jadi mencegah orang menjelek-jelekan orang, mencegah orang memburu-burukan atau menggibah orang. Ini juga bagian daripada membuka kunci kebaikan. Ini bagian daripada membuka kunci kebaikan. Kenapa? Karena dengan kita ini membela saudara kita dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Minimalnya orang-orang yang hendak membicarakan dan tidak tahu menahu ini tidak tertanam hasad lagi, tidak tertanam kedengkian lagi, karena kita bela. Oh ndaklah, apa yang kalian katakan itu tidak benar. Saya kenal dia kok, orangnya baik, orangnya begini, orangnya begitu. Sehingga orang yang tadinya hendak menjelek-jelekan tak jadi. Akhirnya menghilangkan hasad mereka, dengki mereka, dan begitu seterusnya setelah kita memberikan penjelasan. Berarti kita yang memberikan penjelasan dan membela saudara kita di majlis-majlis itu, kita memposisikan diri menjadi mafatihul khair, kunci dari kunci-kunci kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian intinya hadis ini, bagaimana caranya kita ini dalam hidup kita ini yang kita lalui bermanfaat untuk orang lain. Itu singkat daripada hadis ini. Bagaimana kita menjadi orang yang mampu bermanfaat untuk orang lain, menjadi pintu kebaikan dan mencegah pintu keburukan. Lah dari sini Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain bahwa sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Kata Nabi SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain, menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Dari hadis ini juga, di antara contoh pintu-pintu kebaikan adalah dengan meminta panjang umur supaya kita terus bisa melakukan kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Karena Rasul mengatakan, khairukum man tala umru wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya tapi baik pula amalan. Baik masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna daripada mafatih al-khair. Baik, di sini Nabi SAW mengatakan, inna hadal khaira khazain. Ingat, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah harta simpanan bagi kita. Jadi kalau ibu beramal soleh, melakukan kebaikan, itu artinya kita sedang menyimpan amal kita tanpa kita yang meletakkannya, orang yang meletakkannya. Untuk siapa? Untuk kita. Itulah yang disebut dengan multi level pahala. Kita mencontohkan kebaikan, diikuti orang.
Iya kalau yang mengikuti satu, bagaimana kalau bertambah 2, 3, 4 sampai 100 orang? Berarti kita mendapatkan pahala 100 orang itu untuk disimpan untuk kita semuanya. Contoh di bulan Ramadan inilah bulan ibu menyediakan makanan iftar. Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu ajru sa'im la yanqusu min ajri sa'imi syai'un. Barang siapa yang memberi makan iftar, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Tentu sebanyak yang kita berikan kepada mereka, sebanyak itulah pahala yang kita akan dapat dari orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi kalau seandainya ibu ini membuat iftar lah, entah goreng apa, goreng pisang, entah bakwan atau apalah, pokoknya goreng-gorengan lah, atau minum-minuman, atau makan makanan. Nampak di Masjid Nurul Hidayah ini jemaahnya setiap hari paling tidak ya mungkin 10 atau 20 orang yang buka bersama. Sudah ibu kasihkan saja. Mudah-mudahan makanan ibu dimakan oleh 10 orang itu. Kalau betul-betul dimakan, berarti ibu sedang menyimpan pahala. Menyimpan pahala dengan pahala yang banyak, sebab kalau 10 orang memakan makanan iftar kita, berarti 10 orang pahala puasanya kita ambil jadi simpanan kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Itulah makna khazain di sini, simpanan pahala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walitilkal khazain, dan dari harta simpanan itu mafatihu, ada kunci-kuncinya. Fatuba li abdin, beruntunglah bagi seorang hamba, ja'alahu Allahu miftahan lil khairi, di mana Allah jadikan dia kunci kebaikan, mighlaqan lisyarri, bukan hanya membuka pintu kebaikan tetapi juga mampu menutup keburukan. Mampu menutup keburukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang dimaksud menutup pintu keburukan adalah mencegah keburukan, supaya keburukan itu tidak menimpa kita dan orang lain. Mencegah keburukan tidak menimpa kita dan juga tidak menimpa orang lain. Contohnya apa? Umpamanya ada ajaran sesat. Ajaran sesat mengaku pendirinya sebagai nabi umpamanya, atau mengaku pendirinya sebagai malaikat Jibril, atau mengaku pendirinya sebagai Imam Mahdi, atau mengaku pendirinya sebagai Tuhan sekalian. Mulai dia menyesatkan orang. Kita tidak boleh mendiamkan. Kalau memang kita tahu itu sesat dan menyesatkan, maka kita harus cegat. Minimalnya kalau kita tidak bisa berbantah-bantah dengan pelakunya, minimalnya selamatkan orang. Umpamanya ada tetangga mau menyekolahkan anaknya di situ, dia awam, maka kita bilang jangan sekolahkan di situ. Ajarannya sesat. Itu yang buka sekolah udah jadi nabi ke-26 tuh. Bukan 25 lagi, udah 26-nya tuh. Enggak benar, enggak usah anakmu sekolah di sana. Jadi kalau kita ini tahu memang dia betul-betul sesat, seperti ngaku Islam tapi tak sholat, sholatnya aneh, bukan seperti biasanya orang gitu, udah ada tanda-tanda sesatnya. Kemudian kita mengatakan kepada tetangga, janganlah anakmu disekolahkan di sana, nanti anakmu jadi sesat. Lah, ketika kita ngomong seperti itu, artinya kita menjadi penutup pintu keburukan. Sebab kalau seandainya kita tidak mencegahnya, dia belajar di situ sesat dan menyesatkan pula dia. Nah, itu artinya menutup pintu keburukan. Ataupun umpamanya keburukan yang paling besar apa? Kesyirikan. Keburukan yang paling besar itu adalah kesyirikan. Kalau kita sanggup kemudian mencegah adanya kesyirikan di masyarakat, umpamanya masyarakat sini masih suka ke dukun, masyarakat sini masih suka dengan jimat, tangkal dan yang semacamnya. Mulai kita pelan-pelan mengajarkan tauhid, bahwa berangkat ke dukun itu haram, bisa ditolak solatnya 40 malam, bahkan dianggap kufur kepada ajaran syariat Nabi SAW. Kita jelaskan kepada manusia bahwa orang pakai jimat itu enggak ada manfaatnya.
tidak mencegah dan madarat itu jimat itu. Akhirnya dengan penjelasan kita dia tidak pergi ke dukun, tidak suka dengan tangkal dan jimat, berarti kita telah berhasil menyampaikan dakwah, mencegah adanya keburukan. Mencegah adanya keburukan. Seperti itu. Jadi beruntunglah bagi seorang hamba menjadi pintu kebaikan dan penutup keburukan. Tapi sebaliknya, wa wailun li abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri mighlaqan lil khair. Tapi celakalah, wailun, celakalah. Ada yang mengatakan wail ini adalah sebuah lembah yang ada di dasar jahanam. Yang lembah itu sangat hitam warnanya, sangat bau busuknya, dan sangat dalam letaknya, dan sangat-sangat menakutkan kondisinya, sehingga jahanam berlindung setiap hari dari lembah wail ini. Itulah makna wail, lembah neraka jahanam bagi siapa? Li abdin, bagi seorang hamba, ja'alahu Allahu miftahan lisyarri, yang Allah telah jadikan baginya kunci-kunci yang Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya kunci keburukan dan menutup pintu kebaikan. Ini bahaya orang-orang yang tidak mau melakukan kebaikan, justru banyak melakukan kejahatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu hadis ini memang hadis yang sangat mulia sekali, yang menjelaskan kepada kita tentang simpanan sorga. Kalau kita ingin menyimpan banyak-banyak pahala di sorga tanpa kita harus mengumpulkannya, di mana kita mendapatkan transferan orang lain, ya jadilah manusia yang membuka pintu kebaikan dan mencegah keburukan, dan jangan jadi manusia yang membuka pintu keburukan dan justru mencegah adanya kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira satu poin ini saja Bu ya. Lama-lama jadi haus juga saya jadi. Bahaya. Ya. Baik, sampai di sini kita buat tanya jawab saja. Nggak ada. Alhamdulillah. Yang terakhir dengar, yang awal-awal yang tak dengar. Ulang itu, coba ulang. Dana apa itu? MBG. Iya, lagi ramai MBG ini. Sampai di sini pula ramai. Baik. Paham. Iya, alhamdulillah. Ya kalau seandainya makanan MBG itu daripada terbuang, ya sudah diselamatkan, kemudian dibagikan kepada fakir miskin, ya saya kira tidak ada masalah, daripada jatuh kepada tabdzir dan israf, mubazir jadinya kan, kalau nggak diberikan kepada orang-orang walaupun dia bukan orang yang berhak sebenarnya kan itu.
Tapi kalau seandainya gara-gara kita membagikan makanan MBG itu, orang yang berhak, anak-anak yang sekolah yang berhak tidak kebagian, malah diberikan kepada orang, itu tak boleh. Ya, jelas itu tak boleh namanya. Tapi kalau yang pertanyaan ibu tadi, ada sisa makanan MBG yang tidak tersalurkan, daripada rusak kemudian diberikan kepada fuqara wal masakin, boleh-boleh, tidak ada masalah. Karena daripada rusak, sebab kalau rusak kan malah nggak dimanfaatkan, malah akhirnya dibuang sia-sia, dan itu mubazir. Wallahu a'lam. Iya. Ada yang bertanya, kalau lagi puasa terus disuntik bius, misalkan macam bius, itu membatalkan atau tidak? Tidak, suntik bius tidak membatalkan, kecuali kalau di biusnya itu menghabiskan seluruh waktu puasa. Umpamanya di biusnya sebelum subuh, sadarnya setelah maghrib, nah itu batal puasanya. Ya. Tapi kalau di biusnya umpamanya mau operasi jam 7, kemudian selesainya jam 11 siuman gitu ya, masih ada waktu berpuasa, maka suntik bius tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan suntik puasa itu dua. Kalau dia maqamul akli wasyurbi, sekedudukan dengan makan dan minum seperti infus, batal puasa. Atau transfusi darah, orang ini kekurangan darah banyak sampai 2 kantong, akhirnya dimasukkan darah ke badannya, yang tadinya lemah jadi kuat, nah itu batal puasa. Tapi kalau suntikan obat-obatan, hatta walaupun obat bius sendiri, tidak membatalkan puasa selama tadi jeda waktu pingsannya itu masih di tengah-tengah waktu berpuasa. Tapi kalau pingsannya dari semalam, kemudian lewat waktu puasa, baru malam berikutnya terbangun, itu ya batal puasa, harus mengqadha. Wallahu a'lam. Baik, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.